serius nih sama anak bapak, mohon doakan katanya gitu. Tapi memang bagus kata-katanya tuh. Iya. Mohon doakan. Kayak kamu mah udah 2 kali ngomong gini. Kalau cuma sekali mungkin saya biasa aja. Kedua kali mah kita sakit hati ya. Maksudnya walaupun betul dijodohkan, ya nggak usah lah diceritain. Maksudnya Kesel banget nih, apalagi yang ngejalaninya. Aduh, benar-benar itu laki-laki. Tapi kalau move on itu seperti kita dari kegiatan yang satu kita berpindah dari kegiatan yang lain. Mungkin waktu itu kita ketemu lagi di sini dengan saya Ratu Fani dalam program 6 Mata. Sebuah program yang membahas tentang percintaan, apakah itu remaja, dewasa, bahkan orang tua, dengan harapan pemirsa semua bisa belajar dari apa yang sudah terjadi, dari dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Mencari jodoh atau berjodoh atau mendapatkan jodoh itu adalah katanya susah gampang. Ada yang pacaran lama sekali tapi akhirnya bubar, atau juga ada yang ketemu baru tiba-tiba langsung menikah, atau yang biasa standar ya lama dan akhirnya menikah juga. Ada yang sebentar dan putus juga. Jadi tidak selalu ceritanya tidak selalu happy ending. Apapun itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Nah, yang paling unik dari sekian kita adalah ketika kita sudah pacaran lama, sehingga semua orang sudah tahu bahwa kita ini pasangan kita tuh itu, tahun kita itu gitu kan. Tapi tiba-tiba suatu saat dia hilang, dan ketika ketahuan dia sudah menikah lagi, pasti itu nyesek banget. Nah, kali ini kita akan belajar, kita akan mencoba mencari cerita dan pengalaman bagaimana pahitnya, sedihnya, tapi dan bagaimana juga bisa move on. Narasumber kita kali ini adalah seorang remaja putri yang sangat cantik, baik hati, soleh, tidak sombong, tapi juga cukup energik dengan kelembutannya. Inilah kita dengan Teh Ilma. Selamat sore, apa kabarnya? Iya, makasih sudah mau berbagi kisah di sini. Ikut sharing-sharing dengan teman-teman. Iya, betul. Mudah-mudahan sharingnya bisa jadi pengalaman buat semua ya. Biar gimana? Ya mungkin sih kita tidak bisa menghindar ya kalau kejadian itu terjadi, tapi paling tidak bagaimana bisa mensikapi hal itu secara positif. Nah, mungkin Kak Irma bisa cerita, katanya kan pernah pacaran lama ya gitu kan, boleh cerita tuh gimana sih prosesnya ketemu sama dia, terus pacaran sama dia gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilma. Mohon izin Ibu. Terima kasih sudah diundang ke podcast ini ya untuk berbagi bersama teman-teman. Kalau kita tidak bisa mencegah sesuatu terjadi, paling tidak kita bisa mengantisipasi itu ya setelah dia terjadi gitu ya. Mudah-mudahan pengalaman saya bisa saya bagikan ke teman-teman dan jadi bahan untuk direnungkan gitu ya setiap-setiapnya. Jadi sekitar tahun 2015 ya, setelah saya lulus SMA itu 2015 itu saya masuk ke sebuah lembaga khusus bahasa Arab lah kita katakan gitu ya. Kemudian saya kenal dengan seorang kakak kelas, ya kenal lebih intens. Dulu kan kita pakainya BBM ya. Kan masih BBM ya. Nomor PIN ya, nomor PIN masih. Iya. Nomor PIN BBM dari situ mulai dekat. Lalu dari dia sendiri kemudian ada inisiatif, udah kita serius gitu. Waktu itu dia mau pergi ke luar negeri. Oh, dia yang ngajak serius? Iya, dia aku mau serius sih sama kamu. Nembaknya gitu, nggak nanya dulu kamu cinta enggak ya? Enggak kayak gitu, dan terus kayak dia udah beda aja ya dia ya? Nggak ada kata-katanya untuk gitu. Nah, ini juga yang saya sesali nih, mohon maaf teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini
ada yang dalam tanda petik aku gak mau pacaran atau gimana, tapi komitmen itu mesti ada loh. Karena dia pun begitu, alasannya itu kan kita gak pernah jadian. Katanya ya Allah. kita gak pernah jadian. Tapi kan gak jadian kan? Kita gak pernah jadian, tapi kamu gak boleh sama yang lain gitu. Kan itu Iya. kayak gitu Terus ya. gitu, kayak gitu. Terus sekitar Februari lah kita kenal, terus awal Maret itu karena dia April kita keluar sisanya untuk keluar negeri. Maret dia langsung ke rumah saya, jadi saya masih di sana di tempat itu saat itu ya. Dia ke rumah saya ngomong Orang tua. saya mau serius Gentle banget ya. ceritanya gentle banget. Iya. Saya mau serius nih sama anak bapak, mau doakan katanya gitu. Tapi memang bagus kata-katanya. Iya mau doakan kalau jadi lancar diberikan. Tapi kalau enggak katanya semoga dikasih jalan untuk sama-sama saling melupakan. Nah itulah yang membuat saya pada saat itu sudah terjadi, saat keudahan lah dia gitu istilahnya. Saat udahan tuh kayak ya Allah kok cuma dia sih yang dibuat bahagia gitu. Karena kan doanya dari dulu supaya bisa saling melupakan, tapi tidak itu cuma dia aja. Saya merasa bahwa kayaknya enggak adil dari saya itu hubungan kenalannya gitu. Jadi awalnya iseng di BBM, saya terus lanjut dia sama saya, jadi sepertinya sih bukan cuma saya ya, perempuan lain pun akan kepedean seperti saya. Iya, datang dia ke orang tua. Tapi enggak ketika dia bilang ya mudah-mudahan jadi, kalau enggak ya nanti saling melupakan, itu enggak ada expect. Karena kita melihat di dia kan pesantren terus, karena kan kita ini tidak semua ya, ini hanya oknum aja ya. Tidak semua yang agamis kayak gitu ya, cuman kita merasa bahwa mungkin orang tua juga merasa lo mau punya istilahnya dalam menantu yang masih agama ya juga sebagai seorang iya dapat susah dia masih agama, anak saya nanti dibimbing gitu, aman anak saya di tangan dia gitu ya. Terus dia pergi tinggal berapa lama tuh? Jadi LDR gitu. LDR gitu. Berapa lama tuh LDR? Lama sampai tahun 2019 awal 2020. 19. Udah ada 4 tahun ini, 2 tahun. 4 tahun. Nah, ketika dia pulang ke sini gimana tuh? LDR-nya gimana sih? LDR-nya orang agama sih gimana sih? Ya, ada orang agama. Dia ceritanya sudah setahun ke sana, 2 tahun lah ya, karena waktu itu dari aturan tempatnya dia itu dia tidak boleh pulang ke Indonesia sebelum 2 tahun tinggal di sana. Dia sudah 2 tahun di sana. Terus karena saya dan dia itu berbeda 4 jam, jadi saya bangun jam 6 dia baru mau tidur. Jadi benar-benar hanya berjumpa via suara gitu. Jadi emang 4 jam gimana sih itu? Gap waktunya itu beda 4 jam. Jadi kalau di sini jam 8, di sana jam 12. Jam 4. Oh, duluan dia. Duluan kita. Duluan kita. Jadi dia kalau mau ketemu saya di jam 7 pagi harus begadang sampai jam 3 pagi. Gitu. Saya pun kalau misalkan mau ketemu dia, ya berarti saya harus begadang sampai jam 12 malam buat nunggu dia yang baru jam 9 baru pulang dari sekolahnya dia. 9 malam. Karena kan dia ngambil beberapa madrasah, ngambil beberapa kelas. Oh, jadi dia sampai malam kuliahnya. Oh, jadi itu kontak-kontaknya gimana? BBM aja gitu? Ya, dulu awal BBM, terus kita baru mengenal yang namanya video call itu di Facebook Messenger. Iya. Kita video call Facebook Messenger, barulah kemudian terbitlah 4G kan. Video call lewat itu mulai ada. Aduh, bayang ya setiap kali dia. Ya, kalau setiap dia video call tuh, sudah berbunga-bunga, ada gede-gedean itu kayak gimana? Karena kan dia susah nyari waktu gitu. Ada bisa masuk ke sini tuh benar-benar kayak deg-degan banget. Apalagi sebelumnya memang tidak pernah bertemu saling
tatapan seperti itu kan keburu dia pergi. Itu berapa lama biasanya kalau telepon-teleponan gitu? Kalau teleponan karena tuh saya masih asrama kan, saya jam 7 sudah masuk. Terus ya sudah dari jam setengah 7 sampai jam 7.30. Oh, 20 menit aja. Saat saya pulang jam 2 siang, dia di sana baru jam 10 jam 11. Itu baru masuk madrasah, jadi sudah tidak ketemu gitu. Iya, jadi waktu belajar ya. Iya, kemudian pas sore saya selesai pelajaran kedua itu sekitar jam 4 jam 5 sore. Dia memang ada, tapi HP saya dipukul. Jadi betul-betul dramatis. Oh gitu? Dramatis banget ya. Dramatis banget. HP-nya nggak boleh di ini. Iya, Kalau hari Minggu gimana? Kalau malam HP dipukul kecuali hari Minggu. Nah, hari Minggu tapi bisa kontak-kontakan. Malam Minggu bisa Maka ngobrol-ngobrol. dia dipukul aja sampai hari Minggu. Oh, bener ya, suka banget ya. Oh, Jadi gimana nih? Sebenarnya LDR biasa ya. Iya, nggak bisa WhatsApp-an kapan kapan, nggak bisa video kapan aja, tapi memang terkendala banyak hal ya gitu. Jadi kalau ketemu tuh kebayang, jadi selalu berbunga-bunga Iya, dong ya. apalagi terakhir itu dia kan sekolah di negara konflik ya. Terakhir itu kan ada serangan dari negara lain tuh ke pangkalan militer. Nah itu sama sekali terputus sinyal terus. Oh, Gitu. terus gimana pas gitu berdoa Ya, aja ya? ada sinyal. Tapi apa nggak kepikiran bisa ribet banget sih, udahan aja bisa. Nggak ada, karena waktu itu fokus saya adalah sekolah sebenarnya. Gitu. Jadi karena fokus saya sekolah, saya sih senang-senang aja ya, ada yang mengalihkan saya saat saya mau jenuh ke sekolah gitu kan, itu belajar mulu gitu ya. Iya. Terus ada orang yang bisa menampung ide-ide saya, ada orang yang bisa menampung cerita-cerita saya, jadi senang-senang aja gitu. Tapi sudah berpikir bahwa itu pasti jadi calon kita. Iya, karena pertama dia diawali dengan sesuatu yang baik, jadi ternyata tidak semua sesuatu yang baik itu berakhir baik juga ya. Kayak gitu ya. Iya. Karena awal sudah baik, terus selama dia di sana, saya sering komunikasi juga dengan apa tuh namanya, dengan keluarga, dengan kakaknya, gitu. Jadi udah kayaknya bakal janji. Udah nggak kepikiran bakal Udah putus aja. Ya. Nah, begitu dia selesai di sana, pas pulang ke Indonesia, gimana dia? Sebenarnya pas dia ada di sana pun, dia 2 tahun di sana, terus yang seangkatan dengan saya di lembaga tersebut, juga ada yang ke sana, ada yang sama dengan dia. Si seangkatan saya itu sering ngomong, kamu kok bisa sih katanya teleponan sampai 2 jam 3 jam. Saya bilang, perasaan saya gak pernah deh telepon sampai offset 3 jam, gak pernah kan saya gitu kan 10-20 menit, paling lama 30 menit, gak pernah gitu. Itu sama siapa katanya gitu. Itu banyak lah laporan gitu. Terus video call. Saya yang anti banget gitu ya video call, anti banget, malas gitu kan, angkat video call. Ini kok dia katanya suka video call sama siapa gitu. Saya perasaan nggak pernah ya. Saya pun pernah ditegur sama, karena kan guru saya juga kan kakak kelas. Katanya, kamu jangan terlalu banyak berharap on dia, karena kan nanti di rasanya pelajarannya terganggu. Saya bilang, perasaan mah sering-sering banget. Iya. Tiba-tiba ditegur gitu. Terus juga ya mungkin ya ada lah yang ada perempuan lain ya. Terus dia pulang, itu nggak bilang sama saya dia pulang. Jadi ketika dia pulang itu saya sudah tahu seminggu dia sudah di Indonesia. Saya tahu. Terus dia bilang dia mau dijodohkan. Jadi oh gitu, saya cuma nanggapi oh gitu. Jadi saya gimana? Saya bilang gimana? Ya enggak kok, aku bakal sama kamu gini. Tapi saya nggak tahu ya itu disoundkan supaya saya takut kehilangan dia atau bagaimana, saya nggak bingung juga tuh gitu kan. Pokoknya dia intinya bilang dia dijodohkan. Udah gitu. Nah terus kedua kalinya dia bilang dia mau jodohkan. Nah pas kedua kalinya itu saya bilang, oh ya udah deh, kalau kamu mau jodohkan saya mau puas saja, saya mau pulang aja gitu kata ibunya. Terus kata dia, loh kok kamu gitu lah, kamu lah yang gitu. Kayak kamu mah udah
2 kali ngomong gini. Kalau cuma sekali mungkin saya biasa aja. Kedua kali mungkin kita sakit hati ya. Maksudnya walaupun betul dijodohkan, ya nggak usah lah diceritain. Maksudnya itu selesaikanlah dengan keluarganya dia gitu kan. Kan belum menerima apa-apa dengan saya. Iya. Kayak gitu. Ya udah. Waktu itu udah dari sana, terus karena dia mungkin ngerasa saya juga sudah benar-benar jadi apa ya, an independent woman mungkin ya, sudah kayak sekolah sudah jalan gitu kan, si kantor jalan, mungkin dia ngerasa harusnya aku nih yang takut kehilangan di rumah, mungkin dia gitu ya. Terus dia mulai ngedeketin lagi, pokoknya ngedeketin lagi lah, kayak awal-awal gitu, ngedeketin. Nah 2 minggu sebelum itu kita sempat ketemu. Jadi gini, dia bilang aku mau pengen keluar. Udah biasanya banget, biasanya kita kalau ketemu pasti aku mau ke rumah bisa gitu kan. Ini mah dia ngajak keluar gitu deh. Aku mau ketemu berdua gitu. Dan dia nggak ngomong apa-apa, cuma mau ketemu aja. Ya udah, kita masih sempat membahas politik segala macam lah ya, karena seumuran kan ya, jadi sama lah, sezaman gitu ya. Masih sempat ngebahas segala macam. Sehari setelah itu dia bilang aku mau nikah tanggal segini, 2 minggu sebelum dia nikah. Nah gitu. Terus waktu di pertemuan dia ngomong apa? Nggak cerita apa? Nggak apa-apa. Ngomong apa? Nggak ngomong aku mau nikah, nggak ngomong gini. Nggak ngomong. Nggak bilang say goodbye, nggak apa-apa. Nggak ngomong apa-apa. Cuman politik dan lain-lain aja, asli. Dia nggak ngomong apa. Gimana tuh cowok ya? Makanya. Nggak ngomong apa-apa. Cuman ya gitu aja gitu kan. Terus dia aku mau nikah tanggal segini. Oh gitu. Itu kapan ngomongnya, di telepon apa langsung ketemu gitu? Di WA dia. Oh, dia ditelepon sama saya, nggak pernah bales. Ya pokoknya dia nggak lagi lah. Aduh, sakit hati. Dengar aja sakit hati. Ya Allah. Saya menerima lah, maksudnya ya sok aja gitu kan. Karena udah sering gitu, karena udah sering kayak awal-awal dia bilang aku mau jodohkan, ya silakan. Tapi ngedeketin lagi. Kedua kali walaupun ada konflik sedikit, tapi kan saya tetap ngomong ya silahkan gitu kan. Tapi balik lagi gitu. Nah ketiga kalinya pun saya ya udah nanti balik lagi. Kan kemarin udah pernah gitu. Ya udah deh, udah kayak udah biasa ya gitu kan, kayak gitu. Ternyata dia betul-betul nikah gitu kan. Terus saya waktu itu ditelepon sama ustaz saya. Kok bisa kayak gini jadinya? Saya nggak tahu, saya bilang itu mestinya saya nanya sama beliau, saya bilang gitu kan. Nah dari situ saya mulai, karena banyak yang nanya, karena mungkin hubungan yang lama melibatkan 2 angkatan saya sudah sebar banget gitu ya. Banyak yang nanya ini gimana. Akhirnya saya pun jadi gemes dan mungkin udah sakit hati ya. Saya telepon lah ke kakaknya. Ini gini. Saya bilang gitu kan. Kalau misalkan sejak awal kan orang tua dia ya tahu saya dengan dia. Seandainya mau dijodohkan ini gitu kan, secara etika mestinya ngomong dong dari awal. Kamu tuh kayaknya bukan kriteria keluarga kami, atau bagaimana lah, ada bahasa begitu ya. Jangan tiba-tiba dijodohkan disuruh nikah seperti itu mah namanya zolim, saya bilang begitu. Kakaknya bilang ini wah, siapa yang ngejodohin, katanya orang dia sudah dekat dari awal, dia pulang ke sini kayak gitu. Aduh, itu saya dengarnya aja kesel banget nih. Apalagi ngejalaninya. Aduh, benar-benar itu laki-laki. Tapi lah ya, sementara biar mengurangi gitu kan, mengurangi asemnya. Sama itu, ini kita ada perkenalkan dulu nih, ada peyem ketan kareut, ada gula semut. Kita kebetulan sedang di rumah produksi yang membuat peyem ketan kareut ini. Ini peyem ketan buhun kareut, rasanya asik banget, manis banget. Mungkin boleh karena Teh Ilma ini tamu ya di sini, mangga sebagai ini tamu, coba dicicipin dulu gimana rasanya. Betul nggak kareut? Peyem ketan, senang kan peyem ketan? Kayaknya ini enak. Iya, enak banget itu, asli. Mantep itu, manisnya luar biasa, nggak ada yang ngalahin, nggak pernah gagal ini, manis selalu, nggak pernah asam, nggak ada asam-asamnya. Rasanya manis banget sih. Manis banget, mantap ya. Nanti dilanjut ya, nanti boleh dihabisin sekarang. Ya mesti recommended. Iya, recommended gimana? Manis ya. Oke. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya.
sementara itu peyem ketannya nanti ibu-ibu, bapak-bapak, teteh-teteh, om-om, tante-tante semuanya kalau mau lebaran nih, kebetulan mau lebaran biasanya suka ada peyem ketan ditambah es krim. Ini manisnya luar biasa, bisa nanti tanya-tanya ke kita di mana belinya, berapa harganya. Nanti bisa dilihat di sini. Kemana, oh kemana nanti belinya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan ceritanya datang itu tiba-tiba setelah sekian lama gitu, nge-PHP-in kita. Saya pengen nangis, sedih banget, asli loh. Ini saya sedih banget ya, kurang ajar tuh, tak ulang. Maaf ya kalau bapak-bapak di sini ada laki-laki. Nah, itu kan pacaran kan, udah dia datang baik-baik ke keluarga kita, minta ke keluarga kita, kemudian dia juga nge-PHP-in kita, dan ternyata dia bermain mata di belakang kita ya, padahal kata kita tuh dia tuh udah aman ya, karena dia tuh kan sekolahnya sekolah agama, sudah calon ustadz, sudah soleh gitu kan, kita berharap. Kita tidak berekspektasi lah dia akan melakukan hal iya, nggak kebayang gitu kan, tiba-tiba datang ke Indonesia dan nikah dong sama yang lain, sama cewek lain. Nikah, tapi ganti pemain nikahnya. Iya, nikah sama yang lain, nikah dong sama cewek lain gitu. Dan bohong juga berarti ya, dia kan bilang ke Ilma itu katanya mah dijodohin ya. Pas nanya ke kakaknya, enggak tuh nggak dijodohin, dia sendiri yang maunya itu. Gimana tuh perasaan Ilma pas dengar kayak gitu? Perasaan waktu itu pasti gak terima ya, gak terima, terus kayak kok dia bohong gitu. Tapi karena apa ya, karena mungkin waktu itu saya masih menganggap dia tuh kayak sempurna banget, laki sempurna banget. Iya. Saya menganggap dia laki-laki sempurna banget, saya nyalahin diri sendiri. Oh, aku mungkin yang nggak sempurna, memang aku yang nggak pantas buat dia. Kayak gitu, mungkin itu cara saya menetralisir juga ya. Kayak ya udah lah, kayaknya aku harus lebih baik lagi gitu. Nah, dan terus lucunya ini udah dibegitukan di detik-detik dia mau nikah, sudah tahu tanggalnya, saya masih sempet-sempetnya saya pengen balik lagi. Saya pengen kayak aku gak akan lakukan apapun lah, yang penting bisa balik lagi. Nah, pokoknya malam itu tuh saya nangis, pokoknya pengen ditelepon. Bombay dong nangis. Aduh, bukan lagi. Berapa lama tuh nangis tiap hari? Nangis tiap hari sampai daftar S2. Oh gitu? Sampai kan udah lupa. Ada berapa? Ada seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan? Ada berbulan-bulan juga. Berbulan-bulan. Apalagi kalau kita biasanya kan pulang kerja ya, pulang kerja nih. Itu kan jauh ya, agak jarak 45 menit jarak dari rumah ke kantor itu. Udah sore atau malam kan, terus mellow banget ya, mendukung sekali untuk saya. Sambil jalan nangis, sambil bawa motor nangis. Kayak gitu. Nah, pas di detik-detik saya mau menghubungi, saya ngehubungin dia lagi berusaha, ternyata benar-benar sama Allah ditunjukkan ya, benar-benar apa yang tidak baik untuk kita gitu, atau dipisahkan dengan orang yang tidak baik untuk kita tuh rahmat itu, bentuk kasih sayang Allah SWT kepada kita gitu. Nah, waktu itu ada yang nge-DM saya, jadi tiba-tiba di Instagram saya itu waktu itu dikunci ya, ada yang minta pertemanan, terus saya terima, ada yang nge-DM, terus dia bilang, teteh siapanya A ini ya, katanya gitu. Saya bilang adik kelasnya. Kenapa? Nggak apa-apa, katanya. Teteh dia gimana sih di sekolahnya? Lanjut cerita sampai jam 2 malam itu kan dia cerita. Ternyata dia pun PHP-in. Astagfirullahaladzim. Berarti udah banyak ya? Iya. Berarti nanti saling poligami tuh nanti. Kata dia padahal mah dia itu katanya si laki-laki ini ya. Saya tuh katanya sampai kok kamu, saya bilang dia kan ganteng, pintar, keluarga ya orang teradat. Masa sih kamu nggak ada pikiran dalam hati kamu kayaknya dia udah punya pacar deh gitu ya. Biasanya kan kita kalau perempuan bisa suzon duluan ya. Katanya kamu punya pacar gitu ya. Kok nggak ada istri gitu? Enggak, soalnya dia bilang gini, katanya si laki-laki ini tuh bilang gini, aku gak pernah loh ngebonceng cewek lain selain kamu. Ya, makan kepala. Iya. Gitu. Dan memang gak pernah dibonceng Ilma sama dia? Pernah. Oh pernah. Tadi cewek itu bilangnya gitu, dia gak pernah ngebonceng. Berarti emang tukang bohong ya dia ya? Iya, kayak gitu. Berarti tidak sesempurna yang kita bayangkan gitu ya? Iya.
Itu gimana caranya biar bisa lupa dari dia tuh? Sebenarnya begini ya, kalau ada dua hal yang berbeda ya, memutuskan untuk melangkah dan melupakan. Memutuskan untuk melangkah itu kan satu keputusan ya, ketika kita bangun pagi gitu kan, bangun mungkin kita udah memutuskan, oke, aku mau ngerjain ini gitu. Sama dengan kita mau melangkah, oke, aku mau move on, aku mau melangkah lagi, entah kemana nggak tahu, yang penting mau melangkah gitu. Tapi melupakan itu proses gitu. Kalau move on mah cepet, tapi untuk bisa lupanya itu yang lama. Itu proses. Jadi kadang-kadang mungkin teman-teman ada yang mengalami juga ya di sini, kadang-kadang dia sudah nikah sama yang lain, tapi kadang suka terbesit gitu ya. Terus kalau kita mengunjungi tempat-tempat tertentu mungkin suka, dia aku pernah duduk sama dia, pernah makan ini gitu kan. Dan itu wajar gitu. Tapi untuk untuk berdiri dan ada di titik yang sekarang itu ada dua hal sih menurut saya yang bisa kita, dua hal yang berbeda ya. Kalau move on itu seperti kita dari kegiatan yang satu kita berpindah dari kegiatan yang lain. Mungkin waktu itu kita dalam keseharian kita terus memikirkan masa depan kita dengan dia ya, nanti gimana kalau sama dia, gimana kalau jalan aku akan seperti apa gitu kan. Tiba-tiba harus cut, lalu pindah ke yang lain. Enggak mesti tentang cinta lagi, bisa dengan kegiatan yang lain, diisi dengan sesuatu yang lain. Tapi melupakan itu sebuah proses ya, sebuah proses. Awalnya kita menolak untuk melupakan, kemudian lupa sih tapi sedang-sedang gitu kan. Terus lupa banget, ingat lagi, lupa lagi, ingat lagi. Dan itu wajar aja, itu proses sebuah proses. Gimana tuh caranya dia bisa melupakan itu tipsnya? Nah, untuk kalau kita lupa terhadap satu hal itu kan ada 3 sebab ya. Menyebabkan kita lupa pada suatu hal. Yang pertama itu karena saking lama gitu, nggak pernah diulang jadi kita lupa. Misalkan kita pernah ke rumah bude kita atau rumah bibi ya, pernah sih tapi lama nggak tahu tuh kemana ya beloknya, lupa karena saking lama gitu kan, jadinya lupa. Nah, yang kedua karena bertumpuk si pelajaran itu, seperti kalau kita sedang belajar di sekolah ya, kita sebenarnya sudah hafal tuh kali-kalian gitu kan, tapi karena kemarin ngafalinya kali-kalian 5, sekarang kali-kalian 7, jadi lupa deh, ketumpuk terlalu banyak yang menumpuk-numpuk itu, seperti itu kan. Nah, kemudian yang ketiga ya karena ada yang baru, karena ada yang baru kita lupa gitu. Kita punya sikat di rumah sudah jelek lah, sebenarnya masih bisa sih dipakai gitu, tapi kemudian kita beli yang baru, udah lupa deh di mana gitu. Iya, jadi Irma udah punya yang baru nih, caranya gimana? Nah, itu yang pertama tadi. Yang kedua, sadarilah bahwa semua cinta itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Ini alasan yang Islamis banget. Jadi dia yang berhak mendistribusikan, berhak mengambil, berhak memberi, berhak mau ngasih kayak mau enggak ya terserah dia gitu. Seperti itu pula ketika kita merasa itu kok bisa diambil dari kita, ya haknya dia yang maha cinta gitu kan. Kita harus ingat bahwa ketika kita kehilangan sesuatu yang kita nggak tahu ya kenapa bisa kehilangan, seperti tadi ya, saya mempertahankan hubungan yang lama sampai 5 tahun gitu kan, saya mempertahankan hubungan yang lama, saya berikhtiar bahwa udah banyak nih yang laporan ini tuh begini gitu kan ya, tapi tetap saya ikhtiarkan supaya saya tetap jadi dengan dia. Kalau kita kehilangan sesuatu yang kita nggak tahu kenapa kita bisa kehilangan itu, kelak suatu hari kita juga akan dapat sesuatu yang kita juga nggak tahu kenapa bisa dapat itu. Itu aja sih. Gitu. Jadi aja sekarang sudah bisa lupa semuanya. Ya sudah bisa. Jadi sudah biasa saja lah. Karena waktu, karena sudah ada yang baru, karena itu apa? Karena ingat bahwa semua cinta dari Allah gitu ya. Jadi itu yang membuat mencuci otak ya, dan mencuci otak dari kesedihan, dari kedukaan, karena kita nggak tahu besok lusa itu seperti apa ya. Kita nggak tahu apakah dia itu memang ya mungkin seperti tadi ya, Allah kan memisahkan itu karena memang dia bukan yang terbaik buat kita, mungkin betul. Baik untuk orang lain tapi tidak baik untuk kita gitu. Mungkin waktu pacaran 5 tahun itu mungkin cocok jadi pacar, tapi gak cocok jadi suami, bahkan dikat. Iya. Biarlah suami ada yang lebih baik lagi dari dia. Dia hanya baiknya cocoknya buat sebagai pacar, ganteng, keren, asik. Bisa dibawa ke kondangan. Tapi kalau kapan nanti ya gimana nanti nggak tahu ya. Kayak gitu. Oke.
Ada mungkin saran-saran atau yang ingin disampaikan kepada teman-teman nih di rumah atau apa gitu? Pastinya teman-teman sih cari kebahagiaan kamu itu apa gitu ya. Jadi jangan gantungkan kepada orang lain ya. Seperti sebagaimana teman-teman mungkin pernah mendengar di sini ada ceritanya ikan hiu itu yang di Jepang ya. Kalau orang-orang Jepang itu kan suka makan ikan ya, suka makan ikan. Kemudian akhirnya stok ikan di Jepang itu jadi sedikit nih, jadi menipis. Nelayan-nelayan tuh pada cari ikan karena ikannya udah tahu dia dicari, dia pindah dah ke tengah laut gitu kan. Terus ikannya akhirnya dipancing sampai ke darat mati. Orang-orang Jepang nggak suka ikan mati, nggak suka ikan segar. Akhirnya nelayan-nelayan mikir nih, gimana cara biar ikan masih ke darat, dia masih hidup. Akhirnya ikannya dipancing, masukin ke dalam ke dalam kolam kecil yang dimasukin ke perahu kan. Masukin ke dalam, dimasukin ke dalam kolam kecil yang di dalam perahu. Ikannya hidup, tapi pas di sana udah loyo. Orang Jepang nggak suka juga ikan yang udah loyo, maunya yang masih segar. Akhirnya kalau nelayan Jepang ini berpikir nih, gimana caranya biar ikan masih segar ke sana. Dimasukinlah hiu kecil. Jadi si ikan itu udah loyo di tengah laut gitu kan. Masukin ada hiu, lari dia. Ada hiu lari dia sampai ke darat. Jadi masih segar karena takut dimakan hiu. Padahal itu cuma hiu kecil aja. Mungkin dalam hidup ini hiu saya tuh bukan percintaan, mungkin ya yang bisa menyemangati saya. Karena buktinya ketika saya ditinggalkan kok langsung down gitu ya. Mungkin bukan itu gitu kan. Jadi teman-teman harus menemukan nih hiunya apa yang bisa membuat teman-teman sangat bersemangat terus untuk nggak sampai ke darat. Kalau saya itu mungkin dreams ya, mungkin mimpi-mimpi saya mungkin. Jadi ditinggal pasangan tuh kayaknya bukan apa-apa. Gitu. Mimpinya apa sih emang? Gitu. Saat ini sih saya mimpinya tentu bisa sharing-sharing ya, atau memberikan inspirasi ke orang lain. Kemudian mimpi terbesar saya dulu dari saya zaman SD itu menjadi seorang dosen. Gitu. Jadi mungkin saya ingat mimpi saya kan jadi ini ya, kayaknya tidak ada hubungannya deh dengan amin, moga-moga tercapai cita-citanya jadi dosen yang baik. Amin. Oke, terima kasih. Mungkin ini pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ya kadang-kadang penampilan itu menipu ya. Kadang-kadang kita pikir dia baik, ternyata Tuhan punya cerita yang lain dan kita nggak tahu sih bagaimana kesudahannya. Saya juga sama pernah sih di ghosting seperti itu gitu kan, ditinggalin dan nangis bertahun-tahun nggak bisa move on, dan bisa terjawabnya setelah puluhan tahun. Oh ternyata memang kalau saya ketemu sama dia saya nggak akan begini. Jadi baru itu puluhan tahun loh, kamu kebayang kan, bukan sehari dua hari, ternyata bisa kita ambil hikmahnya dan kita bersyukur kenapa nggak jadinya setelah puluhan tahun. Setelah sebelumnya kita harus bombay nangis-nangis. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih kepada Teh Ilma, terima kasih juga kepada ini Pak Otong ya sudah menyuguhi kita dengan tape ketannya dan lampusnya gula nanti kalau misalnya senang bikin kopi, gulanya gula merah ini mantap banget. Dia akan bisa terlupakan mantapnya. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan mendatang dalam program 6 Mata.